Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Endang Purwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta, Unit Kerja SMP Negeri 132 Jakarta, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Evolusi kebijakan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial menuju era merdeka belajar. Hai teman SMA, kali ini kita akan membahas tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional. Dari zaman kolonialisme sampai dengan era merdeka belajar saat ini. Pada podcast sebelumnya, telah dibahas bagaimana Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan yang menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pemahaman tentang evolusi kebijakan pendidikan nasional ini bisa bermanfaat untuk membantu sekolah, pemerintah daerah, orang tua siswa, serta segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami secara baik tujuan dan prinsip-prinsip yang melatar belakangi lahirnya kebijakan pendidikan dari masa ke masa. Pada video kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut, yaitu apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan dan lakukan untuk kondisi yang jauh lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah guru kurang memahami karakter siswa. Saya sering cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik dengan melakukan proses pembelajaran zona nyaman tanpa melihat perbedaan karakter peserta didik. Yang kedua, siswa pasif dengan motivasi rendah. Pada saat saya menjelaskan materi di kelas, siswa tampak lesu, cenderung pasif, diam, tanpa berkata-kata, dan saat saya kembali mereview materi, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam tanpa ada jawaban apapun. Yang ketiga, suasana kelas memang tampak aman, tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi dan hanya fokus kepada guru saja. Namun, ternyata suasana seperti ini belum tentu siswa memahami seluruh rangkaian materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, guru mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya sering banyak berceramah, sementara siswa hanya duduk di tempat masing-masing, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi saja, yaitu KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, dan hanya mengutamakan aspek kognitif siswa saja. Padahal hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, namun ada sejatinya aspek lain yang harus diperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran saya dan perilaku saya, yaitu merubah pemikiran untuk melakukan strategi, mengenal karakteristik siswa dengan melakukan asesmen non-kognitif dan kognitif di awal pembelajaran.
Guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Sebelum pembelajaran, saya memberikan ice breaking dan video motivasi, mengemas pembelajaran di kelas secara menarik agar siswa tertarik dan termotivasi. Lebih bersabar dan menghargai keberagaman, baik pada siswa reguler ataupun siswa inklusi. Mengelaborasi murid supaya aktif dalam diskusi, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya kepada guru pada saat materi belum dipahami, memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas dengan minat, bakat, dan kreativitasnya yang akan dituangkan ke dalam beberapa media yang sudah dituntun, dibimbing oleh guru sesuai dengan etika dan budaya. Apa yang dapat segera saya terapkan dan lakukan untuk kondisi yang jauh lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, menciptakan pembelajaran yang merdeka sesuai kodrat alam dan zamannya, namun tetap dengan cara menuntun dan mengarahkan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan peserta didik yang setinggi-tingginya. 2. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menstimulus peserta didik untuk aktif kreatif sesuai dengan bakat dan potensinya, bukan hanya ilmu pengetahuan, namun yang terpenting dalam penanaman budi pekerti. Ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan, misalnya diawali dengan bernyanyi dan kreativitas lainnya. Keempat, menerapkan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Kelima, menerapkan konsep Merdeka Belajar pada implementasi pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi setelah merefleksikan kegiatan pembelajaran tadi, maka kesimpulannya adalah pendidikan sebagai tempat untuk menuntun anak dengan sepenuh hati sesuai potensi kodratnya. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak dengan konsep Merdeka Belajar demi mewujudkan peserta didik selamat dan bahagia. Pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja, namun yang paling terpenting adalah menanamkan budi pekerti untuk peserta didik. Demikian paparan saya terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Terima kasih, salam hebat, salam guru penggerak, guru bergerak untuk Indonesia maju.